Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan selamat siang juga untuk teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Intan Mutiara Safira sebagai moderator, Rahma Syamhar Asilani sebagai presentator pertama, Sarah sebagai presentator kedua, Mirda sebagai presentator ketiga, Aulia Nurul Maulida Basir sebagai presentator keempat, Abdul Qadir sebagai presentator kelima, Amri Anti sebagai presentator keenam, Rati Kusumaning Ayu sebagai presentator ketujuh, dan M. Idar Ulil Absar sebagai presentator ke-8. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai membangun, menelusuri, dan menganalisis teks ulasan buku. Untuk materi yang pertama, marilah kita mendengar dengan seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh Rahma. Kepada Rahma, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi yaitu A. Membangun teks ulasan buku. Membangun teks ulasan buku dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, membangun teks ulasan buku secara bersama-sama dalam membuat teks ulasan buku. Anda boleh meminta bantuan kepada teman sejawat atau berdiskusi dengan dosen pengajar di luar kelas. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa memang Anda boleh bekerja sama dengan teman-teman Anda, namun hasil akhir adalah tanggung jawab Anda sendiri, agar mudah dalam bekerja. A. Merekonstruksi teks ulasan buku. Anda diminta untuk merekonstruksikan teks ulasan buku. Ada 3 teks ulasan yang dijadikan bahan rekonstruksi. Teks yang pertama adalah teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. 2 teks yang lain adalah ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Merekonstruksi teks ulasan buku terhadap ulasan yang akan Anda rekonstruksi berjudul Melacak Akar Terorisme. Ulasan itu dibuat untuk menilai buku berjudul Melawan Negara Teroris Dominasi Amerika Serikat terhadap Irak dan Kedaulatan Negara. Sambil membaca ulasan Melacak Akar Terorisme, identifikasilah struktur teks yang membentuk identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, rangkuman evaluasi pada saat yang sama. Yang kedua, merekonstruksi teks ulasan buku bahasa Inggris. Teks ulasan yang akan Anda hadapi berjudul Filateli dan Resensi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rahma atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Sarah untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya akan melanjutkan materi, yaitu membuat teks ulasan buku. Seorang pengulas pada prinsip adalah kritikus. Dalam mengulas sebuah buku atau bahan lain, ia harus bersikap jujur dalam mengungkapkan pendapat dan pandangannya. Untuk menghasilkan ulasan yang baik, diperlukan prosedur yang mengandung langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencari buku yang diulas. Yang kedua, membaca secara kritis sebelum membuat ulasan. Yang ketiga, membuat ringkasan meringkas. Yang keempat, menentukan kritik. Yang kelima, mencari buku pembanding dan referensi. Yang keenam, menulis ulasan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sarah atas penjelasannya. Berikutnya saya persilahkan kepada Mirda untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu kegiatan membangun teks ulasan buku secara mandiri. Membangun teks secara mandiri merupakan puncak dari seluruh kegiatan belajar tentang teks ulasan buku. Pada kegiatan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, membuat rangkuman untuk menguji bahwa Anda telah menguasai semua materi pada bab ini. Anda diminta untuk membuat rangkuman yang mengabarkan isi bab itu. Yang kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks ulasan buku. Baiklah, itulah tadi materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mirda atas penyampaiannya. Berikutnya kita masuk ke materi kedua. Saya persilahkan kepada Aulia untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang menelusuri teks ulasan buku.
Menelusuri model teks ulasan buku. Yang pertama itu ada observasi teks ulasan buku dan mengidentifikasi struktur teks dengan tahapan-tahapan yang membangun teks tersebut. Kedua, ada eksplorasi genre-genre mikro yang terdapat dalam teks ulasan buku dan fungsi retoris dari masing-masing genre tersebut. Ketiga, ada formulasi bahasa yang digunakan. Bagian A, struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Yang pertama ada identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, rangkuman. Ulasan buku sendiri merupakan perwujudan dari proses sosial yang terjadi di lingkungan budaya akademis dan teks akademis. Teks akademis sendiri disusun dengan struktur teks khusus melalui tahapan-tahapan tertentu untuk merealisasikan tujuan sosial akademik teks tersebut. Genre dibagi menjadi dua, yaitu ada genre mikro dan genre makro. Beberapa contoh dari genre makro diantaranya yaitu iklan, berita, editorial, artikel, jurnal, brosur, ulasan atau review, dan buku. Adapun genre mikro, beberapa contohnya yakni disematkan yaitu deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Aulia atas penjelasannya. Berikutnya saya persilahkan kepada Kadir untuk memaparkan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir. Ingin membacakan materi saya yaitu identitas ulasan buku, orientasi ulasan buku, dan tahapan tafsiran isi. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan ke materinya untuk mengefisienkan waktu. Yang pertama adalah identitas ulasan buku. Identitas ulasan buku harusnya diawali dengan identitas buku yang diulas. Meskipun mengandung informasi yang penting, sebenarnya identitas bersifat opsional pada struktur teks, berisi informasi penting tentang buku yang meliputi judul, penulis, penerbit, sampai tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Semua informasi merupakan fakta penting mengenai identitas buku yang diulas. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah tahapan dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk yang pertama itu menyampingkan informasi tentang buku yang diulas, siapa penulisnya, dan siapa yang pembaca yang dituju. Kedua, memosisikan buku yang diulas. Dan ketiga, menyatakan pendapat pengulas tentang buku tersebut. Yang ketiga adalah tahapan tafsiran isi. Tahapan ini memuat yang pertama penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Yang ketiga adalah perbandingan isi buku yang diulas dengan buku lain yang sejenis. Baiklah, itulah tadi pembacaan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kadir atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Amri Anti untuk melanjutkan materi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yang telah dibacakan oleh Kadir. 4. Evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan ini adalah bagian inti dari teks ulasan karena penulis di tahapan ini dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Aspek-aspek yang dinilai meliputi 1. Kedalaman buku yang diulas. 2. Tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab. 3. Gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan. 4. Keunggulan dan kelemahan buku yang diulas. 5. Rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat.
Pada bagian pertama, teks memberikan simpulan akhir mengenai buku yang diulas. B. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku berfungsi retoris perlu dibedakan dengan fungsi sosial. Fungsi yang pertama berkaitan dengan fungsi genre mikro yang ada pada setiap tahapan. Sedangkan fungsi yang kedua berkaitan dengan fungsi genre makro yang mewadahi tujuan teks ulasan buku secara keseluruhan. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Amrianti atas penjelasannya. Jadi bagaimana teman-teman, kita sudah mendengar materi yang dipaparkan oleh beberapa presentator tadi. Dan kita juga sudah mengetahui bagaimana cara membangun dan menelusuri teks ulasan buku. Untuk melengkapi presentasi hari ini, penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Ratih. Kepada Ratih, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu tentang menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Nah, yang pertama yaitu menganalisis aspek penilaian. Nah, menganalisis aspek penilaian melalui penelusuran tersebut sudah diketahui bahwa esensi ulasan buku terbukti bahwa memahami ulasan buku merupakan keharusan bagi mahasiswa sebelum mengajukan pertanyaan untuk menganalisis ulasan buku. Mempunyai struktur teks baku sendiri-sendiri, akan tetapi untuk tujuan tertentu struktur teks dapat disederhanakan tanpa meninggalkan tahapan-tahapan yang lain. Dari sini dapat dimengerti bahwa tahapan identitas pada ulasan buku bersifat opsional, boleh ada atau boleh tidak ada. Apabila tahapan identitas atau yang bersifat opsional itu dihilangkan dengan menghilangkan tahapan identitas atau menyisipkan ke dalam tahapan-tahapan yang lain. Yang tersisa adalah tulisan yang berbentuk artikel tentang buku yang diulas. Baik, mungkin cukup itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rati atas penjelasannya. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Idar untuk menjelaskan materi berikutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Saya akan menjelaskan tentang BEP, menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Anda hanya akan menganalisis formulasi bahasa kali ini. Anda hanya akan menganalisis formulasi bahasa pada tahapan evaluasi. Kenyataan adalah bahwa unsur penilaian dan evaluasi dalam ulasan buku terdapat pada tahapan evaluasi. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penilaian tersebut berada di tahapan tersebut. Penilaian dapat muncul di tahapan-tahapan manapun, kecuali tahapan identitas, mengingat betapa pentingnya penilaian dalam teks ulasan buku. Anda perlu menyatakan formulasi bahasa yang digunakan dalam penilaian. Menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, posisi terhadap sesuatu yang dinilai. Pandangan, sikap, dan posisi sulit didefinisikan secara terpisah-pisah. Tetapi pada konteks penilaian sebagaimana dapat disimak pada buku The League of Evaluation yang ditulis oleh Martin dan White pada tahun 2005. Ketiga hal itu meliputi gradasi antara positif dan negatif, baik dan buruk, objektif dan subjektif, setuju dan tidak setuju, memihak dan tidak memihak, menghargai dan tidak menghargai, serta kadar emosi yang terungkap dalam teks ulasan pandangan, sikap, dan posisi penilaian yang ditunjukkan. Gradasi itu terlihat terutama pada penggunaan leksis, norma, verba, adjektiva, dan adverbia, khususnya adverbia cara atau tataran kalimat. Hal itu terlihat pada polaritas kalimat positif dan kalimat negatif. Yang selanjutnya adalah menganalisis manfaat teks ulasan. Anda sudah mendapatkan informasi bahwa keperluan presentasi atau menulis
seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, atau skripsi. Anda perlu memiliki kemahiran dalam membuat ulasan terhadap buku dan materi lain, khusus lagi untuk mengungkap isi buku atau materi yang ulas. Baik, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Idar atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari semua presentator hari ini. Sebelum saya menutup presentasi hari ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit kesimpulan. Buku adalah suatu kumpulan tulisan yang berisi informasi maupun artikel atau karya sastra yang disusun oleh seorang penulis. Teks ulasan buku adalah pembahasan mengenai penilaian terhadap buku yang pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel. Dan teks ulasan haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatannya. Karena pada dasarnya penulisan teks ulasan buku adalah salah satu teks akademik yang berisi pertimbangan secara objektif terhadap kualitas sebuah buku yang dihasilkan oleh seorang penulis. Untuk itu, dalam menilai atau mengulas sebuah tulisan buku tidaklah untuk mengkritisi penulis, melainkan membantu penulis untuk memperbaiki tulisannya. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 5 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.